Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Bu ya di sini kita akan belajar bersama Bu dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Dalam pengasuhan dan pendidikan anak itu salah satunya adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik itu? Jadi yang pertama itu adalah mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Jadi kita sebagai orang tua harus selalu mengingat apa yang membahagiakan ketika kita menjadi orang tua. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mengingat hal yang membahagiakan, kita akan selalu berpikir positif dan kita akan selalu berbuat baik ataupun melakukan hal baik terhadap anak. Karena dalam diri kita sudah tertanam yaitu pikiran positif atau yang membahagiakan. Itu yang pertama. Jadi untuk yang kedua, Ibu, perkataan atau itu harus sejalan dengan perbuatan atau sejalan antara perkataan dan perbuatan. Jadi sebagai orang tua untuk menjadi lebih baik itu adalah perbuatan dan perkataan harus sama atau sejalan. Contohnya, ketika di dalam rumah misalkan ibu menyapu rumah, itu sebagai contoh agar anak menirukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi ketika kita meminta anak untuk melakukan sesuatu, yang pertama kita harus memberikan contoh sesuai dengan apa yang kita katakan. Misalkan tadi menyapu, jadi anak akan cenderung mencontoh apa yang dilihat dari orang tuanya. Selain itu dengan apa yang diucapkan. Jadi seperti itu, anak akan cenderung mencontoh apa yang dilihat oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tua. Yang ketiga yaitu selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda atau diri kita masing-masing. Jadi selalu melihat hal positif yang ada dalam diri kita, ibu-ibu. Jadi contohnya tadi seperti hanya mengingat hal yang membahagiakan, kita juga harus berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri kita masing-masing. Misalkan, jadi ketika kita pernah melakukan hal-hal baik ataupun hal yang lain yang bersifatnya itu positif, selalu kita ingat. Itu nanti akan membuat kita bertutur kata lebih sopan dan lebih baik dalam pengasuhan anak. Untuk selanjutnya, yaitu bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Jadi bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan itu juga termasuk salah satu menjadi orang tua yang lebih baik. Contohnya, ketika anak berbuat salah, jangan sesekali ibu menggunakan kekerasan untuk memberikan sanksi kepada anak. Kita harus lebih bersabar atau dengan menggunakan tutur kata yang penuh kasih sayang tanpa dengan kekerasan. Paham Bu? Contohnya, misalkan ibu memelototi anak, memarahi anak itu juga termasuk kekerasan. Itu namanya kekerasan non fisik, yaitu jadi jangan lagi digunakan yang seperti itu Bu ya. Untuk yang berikutnya, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Pengasuhan anak ini tidak sepenuhnya tanggung jawab seorang ibu. Jadi harus ada kerjasama antara ayah dan ibu agar ketika mengalami kendala dalam pengasuhan anak, mudah mencari solusi ketika saling bekerja sama. Contohnya, misalkan untuk ibu ketika mencuci atau memasak itu bisa melibatkan anak, sekaligus anak ada interaksi antara orang tua dan anak. Selain itu, apalagi contohnya, misalkan ayah bisa mengajak anak ketika setelah makan malam ataupun akan menjelang tidur,
ayah bisa membacakan dongeng atau hal yang lain. Nah, jadi ada keterlibatan kedua orang tua dalam pengasuhan anak. Yang selanjutnya, yaitu adalah ayah dan ibu berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Jadi ayah dan ibu harus saling berdiskusi dalam memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Contohnya, misalkan ibu punya anak laki-laki. Contohnya, ketika anak tersebut misalkan membuat keputusan ingin membeli jajan atau membeli es, contohnya. Nah, kita harus membuat keputusan. Misalkan anak ibu namanya Adi. Nah, Adi tersebut kita sepakati berdasarkan dari ayah dan ibu, seminggu ada berapa kali diperbolehkan untuk makan es. Nah, jadi kita putuskan bersama antara ayah dan ibu. Berdasarkan keputusan tersebut, misalkan berhasil 1 minggu kita berikan es krim atau es kepada anak itu minimal 2 kali misalkan. Jadi itu harus dilaksanakan dengan konsisten, ya. Jadi kedua orang tua ini harus konsisten melaksanakan keputusan yang sudah dibuat bersama. Contohnya tadi 2 kali dalam memberikan es kepada anak. Jangan ketika nanti anak bersama bapak atau bersama ibu, saat itu juga anak minta es, padahal sudah 2 kali dalam seminggu, kemudian diberikan lagi. Nah, itu namanya tidak konsisten. Nah, jangan dilakukan yang seperti itu, harus konsisten berdasarkan keputusan bersama. Untuk yang terakhir, ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Kenapa harus seperti ini? Nah, jadi jangan sampai terjadi ketika ada perbedaan pendapat antara ayah dan ibu itu berada di hadapan anak. Karena apa? Mengakibatkan apa? Yaitu salah satunya adalah anak menjadi agresif. Nah, anak menjadi agresif. Yang kedua, anak akan cenderung meniru apa yang dilihatnya tadi, seperti yang pertama tadi ya. Nah, jadi akan meniru apa yang dilihat. Selanjutnya, akan mengganggu konsentrasi belajar anak. Jadi sangat tidak baik ketika perbedaan pendapat atau pertengkaran antara ayah dan ibu dilakukan ketika di hadapan anak. Jangan terjadi yang seperti itu. Nah, jadi itu Bu ya, ada beberapa langkah untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi bisa dipahami Bu untuk ini masalah menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, jadi cukup itu. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih sudah datang di sini untuk belajar bersama dengan saya mengenai pendidikan dan pengasuhan anak, yaitu langkah yang pertama tadi adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Terima kasih. Cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.